Oke, jadi gini kok. Ini adalah program yang lagi terkembangin, namanya itu VSPN Project kok. Nah, ini tuh kok membahas tentang isu-isu sosial yang ada di Indonesia kok. Fokus kita kok itu ada di kualitas kehidupan. Nah, kualitas kehidupan sendiri kok itu dibagi jadi dua. Ada yang faktor eksternal, ada juga faktor internal kok. Nah, kalau faktor eksternal sendiri kok itu adalah faktor yang kita nggak bisa kendalikan. Sebagai contoh ya kok, itu adalah lingkungan yang buruk kok. Nah, kalau kita lihat ya kok di Indonesia itu masih banyak banget masyarakat yang suka buang sampah sembarangan tau kok. Belum lagi polusinya juga nggak sehat, limbah juga masih berserakan tau kok. Nah, jadi ini adalah faktor yang kita nggak bisa kita kendalikan sama sekali kok. Nah, tapi kok ada juga faktor yang bisa kita kendalikan. Contohnya kok pola makan kita kok. Nah, kalau boleh tahu nih, aku sendiri suka makan junk food atau healthy food kok ya aku. Junk food ya aku. Nah, sama aku juga orang yang lebih prefer junk food kok. Cuman kok, ternyata kita harus bisa menyeimbangkan antara pola makan junk food dan juga healthy food ini kok. Nah, selain ini kok, ada juga pikiran. Nah, ternyata kok, kalau kita terlalu banyak pikiran atau stres kok, itu bisa ngakibatin banyak macam penyakit kok. Contohnya, penyakit jantung, kanker, dan masih banyak lagi kok. Nah, tapi permasalahan utama di Indonesia, Bu, ternyata 80% orang Indonesia itu meninggal diakibatkan penyakit, entah jantung, stroke, kanker, dan lain-lain, Jarang banget kita ngeliat orang mungkin misal hari ini masih sehat ya, tiba-tiba besoknya meninggal dunia. Itu jarang banget terjadi, Nah, artinya apa, Artinya kalau dalam satu keluarga ada 5 anggota keluarga, 4 dari 5 anggota keluarga itu memiliki kemungkinan untuk meninggal diakibatkan penyakit, Nah, ini kan bahaya banget toh. Kalau menurutku sendiri ya, dari keempat penyakit ini mana yang paling berbahaya, Penyakit jantung ya, Oke, oke, oke. Kalau boleh tahu Koko mungkin punya pengalaman atau Koko punya teman kerabat yang pernah mengalami penyakit jantung itu, Oh, ada, Kalau boleh tahu siapa ya, Oh, temennya Koko. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Berarti istilahnya Koko tahu lah ya kalau penyakit jantung itu berbahaya kan, Nah, tapi selain berbahaya, biaya pengobatannya juga besar, Nah, kalau aku lihat ya, biaya pengobatannya mulai dari stroke itu kurang lebih 1 miliar, Terus penyakit jantung itu juga kurang lebih 1 miliar. Kanker kurang lebih 2 miliar, Nah, gagal ginjal itu kurang lebih 3 miliar, Jadi bukan cuman bahaya aja, tapi biaya pengobatannya itu juga besar banget, Nah, terus itu baru biaya permukaan aja, Nah, ada juga biaya yang tidak terlihat. Kalau aku ambil sebagai ilustrasi ya, ibaratnya seperti gunung es ini, mungkin kalau dilihat dari atas ya, itu seperti bongkahan es kecil aja kan, Nah, tapi kalau aku lihat di dalam lautnya itu besar banget, bahkan hampir sebesar gunung es, Nah, sama, yang kita lihat di atas, permukaan itu hanya yang terlihat aja, atau istilahnya biaya pengobatannya aja, ya mungkin biaya pengobatannya kita masih bisa usahakan lah, kurang lebih 200 sampai 1 miliar lah katakanlah, jadi masih bisa kita usahakan, tapi ada juga biaya yang tidak terlihat, sama seperti di dalam laut itu, nah biaya yang tidak terlihat itu jauh lebih besar daripada biaya yang terlihat, contohnya apa, nah ini semua, semisal nih, kuku kalau amit-amit ya, misal kena penyakit jantung, otomatis kuku kan pasti cari rumah sakit yang terbaik dong untuk kesehatannya kuku sendiri. Nah, biasanya rata-rata rumah sakit terbaik itu di luar negeri, Nah, otomatis apa? Otomatis kita perlu kendaraan dong, kita perlu biaya untuk transportasi dong, entah pesawat, kereta ya kan. Nah, kalau kita meninggalkan Indonesia, atau pergi ke luar negeri, otomatis pekerjaan juga kita tinggalkan, gaji pastinya juga nggak akan dapat dong, dan otomatis kepercayaan pelanggan juga pasti akan menurun, dari situ masa depan karir kita itu dipertaruhkan, nah belum lagi ya, kalau kita mikirin cicilan rumah, cicilan mobil, mungkin biaya sekolah anak dan lain-lain, wah bisa stres kalau terlalu banyak. Nah ini jadi biaya yang tidak terlihat itu bahkan kerugian jauh lebih besar daripada biaya yang terlihat sendiri, bahkan diperkirakan biaya yang tidak terlihat ini, total kerugiannya bisa mencapai 5 kali lipat dari biaya pengobatannya sendiri, nah jadi ini bahaya banget, nah nah ini adalah inti sharing yang mau aku sampaikan, semisal ya, dalam satu keluarga itu ada sepasang suami istri, ada sepasang suami istri yang sedang menikah dan mereka bekerja, untuk menghasilkan sebuah income. Nah, penghasilannya dipakai untuk biaya kehidupan,
terserah, mungkin mau dipakai untuk cicilan rumah, cicilan mobil, atau mungkin mau buat sekolah anak dan lain-lain, dipakai di situ kok. Terus ada juga uangnya disimpan tabungan kok. Nah, tabungan sendiri kok itu dibagi jadi tiga. Ada tabungan masa depan anak, tabungan dana darurat, sama dana pensiun kok. Kalau menurut aku sendiri ya, dari ketiga ini mana yang paling penting kok? Nah, semuanya penting kan kok? Semuanya penting. Tapi kok, untuk mencapai tiga ini, itu butuh waktu bertahun-tahun kok. Sangat lama kok. Nah, kalau aku ambil contoh ya kok, semisal nih kok, kita ilustrasikan, semisal ada orang namanya Pak A kok, usianya 35 tahun dan dia tidak merokok kok. Semisal dia bekerja dan juga menabung uangnya di bank kok. Nah, dia bekerja dan menabung uangnya di bank. Di tahun pertama kok, dia nabung 3 juta per bulan kok. Tahun kedua, dia nabung 3 juta per bulan lagi. Di tahun ketiga, dia nabung 3 juta per bulan lagi kok. Nah, di tahun keempat kok, dia terkena penyakit jantung kok. Kalau menurut Koko ya, kira-kira bank bisa nggak ngebayar dana 1 M ini kok? Nggak bisa kan kok? Betul kok. Bank nggak bisa ngebayar biaya pengobatan sebesar 1 miliar ini. Nah, otomatis apa? Otomatis Koko harus jual properti Koko dong. Nah, jual rumah, mungkin jual mobil. Nah, tapi kalau uh, menurut Koko ya, kira-kira rela nggak Koko kalau ngejual properti, jual rumah, dan perabotan lainnya hanya untuk biaya pengobatanku? Koko udah nyicil rumah selama mungkin, nyicil mobil jauh-jauh hari, tiba-tiba semua hilang hanya karena biaya pengobatan. Pasti nggak mau dong kok, ya kan? Nah, kalau gitu bukan jadi solusi dong. Terus gimana caranya? Ya kita pinjam uang. Ini mungkin menjadi solusi kedua kok. Kita pinjam uang ke temen atau ke keluarga mungkin kok yang paling dekat. Tapi kok untuk pinjam uang sebesar 1 miliar kok itu nggak gampang kok. Jangankan 1 miliar kok, ratusan aja loh, ratusan juta. Nggak gampang kok. Kita mau pinjam ke keluarga juga berat, pasti bakal berantem besar itu. Nah jadi pinjam uang pun nggak menjadi solusi kok. Kalau gitu sumbangan, sumbangan sendiri kok itu juga nggak butuh waktu yang lama banget kok. Kalau kita minta sumbangan ke yayasan ya kok, apalagi ini dananya 1 M kok, udah pasti lamanya minta ampun kok. Nah jadi kalau menurut aku sendiri ya kok, nabung di bank itu masih belum bisa menjadi solusi yang terbaik kok. Nah terus semisal nih kok, ternyata ada si Pak A ini punya opsi kedua kok. Ternyata dia nabung di bank dan asuransi kesehatan kok. Nah semisal ceritanya sama ya kok, si Pak A ini nabung di tahun pertama 3 juta per bulan. Tahun kedua dia nabung 3 juta per bulan. Tahun ketiga dia nabung 3 juta per bulan lagi. Nah tahun keempat dia terkena penyakit jantung dan butuh dana sebesar 1 miliar kok. Kalau menurut aku sendiri ya, kira-kira bank dan asuransi kesehatan bisa nggak ngebayar biaya pengobatan sebesar 1 miliar ini kok? Oh belum tentu kok. Asuransi kesehatan belum tentu bisa membayar itu kok. Kenapa? Karena gini kok, asuransi sendiri itu dibagi jadi dua. Ada yang asuransi inner limit. Nah kalau inner limit kok contohnya seperti ini kok. Nah jadi biaya yang diajukan itu nggak sama seperti biaya yang dibayar kok. Nah biaya yang diajukan kok itu kurang lebih 2 miliar kok. Sementara biaya yang dibayar itu hanya 7%-nya aja kok. Nah ini adalah contoh asuransi yang kurang bagus kok. Nah ada juga yang namanya sesuai tagihan kok. Nah kalau sesuai tagihan ini contohnya seperti ini kok. Nah jadi asuransi ini biaya yang diajukan sama biaya yang dibayar kok itu hampir sama kok. Semisal nih biaya yang diajukan segini kok. Nah biaya yang dibayar itu hampir 100%-nya kok. Nah ini itu adalah contoh asuransi yang menurut aku bagus kok. Nah ngomong-ngomong soal asuransi ya kok sendiri udah punya asuransi belum? Oh udah punya kok. Kalau boleh tahu dari mana ya kok? Oh Prudent. Oke oke kok. Bayar premi berapa per bulan kok? 2 juta per bulan kok. Oke 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 oke. Kalau boleh tahu sama siapa ya kok? Oh sama tangga. Oh iya iya iya. Oke lah. Berarti setidaknya aku tahu kalau misalkan eh, asuransi itu penting buat hidup kita kan kok. Setidaknya aku tahu lah kalau asuransi itu sebegitu pentingnya kok. Nah, tapi kok kalau menurut aku sendiri ya kok, asuransi itu masih belum bisa menjadi sebuah solusi yang terbaik kok. Kalau nabung di bank dan asuransi kesehatan kok. Ini kalau menurut aku ya kok. Karena gini kok. Semisal ya kok, kita pakai cerita yang tadi ya kok. Semisal nih, dia si Pak A ini terkena
penyakit jantung dan butuh dana sebesar 1 miliar kok. Nah, ternyata dia pakai asuransi yang sesuai tagihan kok. Nah, untungnya dia pakai sesuai tagihan kok. Dia asuransinya yang bagus kok. Otomatis berarti dana 1M itu bisa dibayar oleh asuransinya kok. Nah, tapi kok yang jadi permasalahan, kira-kira kok kalau semisal orang sakit kok, kira-kira dia bisa kerja enggak? Nggak bisa dong, dia nggak bisa kerja kok. Nah, otomatis apa? Dia juga nggak bisa menghasilkan income kok, dia nggak punya penghasilan. Nah, terus gimana cara dia mau membiayai kehidupan sehari-hari kok? Otomatis harus pakai tabungannya dong. Tapi kok kalau pakai tabungan pasti lama-lama juga bisa menipis kan tabungannya kok. Sementara biaya kehidupan itu bakal terus berjalan kok. Nah, belum lagi kok biaya premi itu bakal terus berjalan kok. Semisal kok ternyata sakitnya itu butuh waktu yang lama kok, mungkin bertahun-tahun. Premi itu akan terus berjalan kok. Nggak akan dikasih kelonggaran, pasti harus bayar terus kok. Nah, coba kok bayangin, kok buat biaya kehidupan sehari-hari aja udah berat banget kok. Ditambah ternyata asuransi minta bayar premi per bulan lagi. Nah, pasti kan capek kan kok, pasti berat dong. Stres lah pasti kok. Nah, tapi kalau misalkan kita mutusin untuk berhenti membayar premi, ya asuransi juga bakal berhenti ngedanain biaya pengobatan 1 miliar ini kok. Nah, jadi serba salah kok akhirnya. Jadi ini alasan kenapa menurut aku ya kok, nabung di bank dan asuransi kesehatan itu masih belum jadi solusi yang terbaik kok. Nah, terus gimana? Nah, kita kita ada yang namanya ini kok. Nah, kita ada program yang namanya Financial Stability Program kok. Ini adalah program yang lagi aku kerjakan kok. Nah, semisal ya kok, aku pakai cerita yang sama kok. Kita pakai contoh si Pak A tadi kok. Semisal Pak A ini nabung di tahun pertama 3 juta per bulan. Kita tetap sama ya kok. Tahun kedua 3 juta per bulan, tahun 3 3 juta per bulan. Tahun keempat, tadi terkena penyakit jantung kok dan butuh dana sebesar 1 miliar. Nah, kita sama kok, kurang lebih seperti asuransi pada umumnya kok. Kita akan membayar biaya pengobatan sebesar 1 miliar itu kok. Nah, tapi yang membedakan kita dengan asuransi kok, kita bakal memberikan dana sebesar 1 miliar cash. Tujuannya apa kok? Karena gini kok, kalau orang sakit, dia pasti nggak bisa kerja dong kok. Otomatis dia bakal kesusahan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari kok. Nah, fungsi 1M cash ini kok, itu untuk menggantikan itu kok. Jadi dia nggak perlu pusing mikirin gimana tabungannya kalau habis atau gimana keluarganya nanti dan lain-lain. Nah, 1M cash ini kok sebagai biaya penggantinya kok, supaya dia itu bisa membiayai kehidupan sehari-harinya kok. Terserah mau dipakai untuk biaya cicil rumah mungkin, atau mungkin dia butuh untuk biaya sekolah anak, terserah mau dipakai kemana aja kok. Nah, jadi 1M cash ini kok bukan untuk biaya pengobatan, tapi untuk kehidupan sehari-harinya kok. Gitu. Belum sampai situ aja kok. Semisal nih, ternyata penyakitnya butuh waktu lama untuk disembuhkan kok. Nah, di tahun berikutnya kok nggak perlu bayar premi lagi. Tahun berikutnya lagi kok juga nggak perlu bayar premi. Tahun ke-8 kok nggak usah bayar premi lagi sampai usia kok di 65 tahun kok. Dan itu kok udah dijamin 100% kok. Nah, jadi itu enaknya kok. Nah, terus kok semisal nih ternyata si Pak A ini dipanggil Tuhan kok. Nah, dia meninggal dunia kok. Kita bakal memberikan dana sebesar 1 miliar untuk keluarga yang ditinggalkan kok. Nah, terus semisal nih kok ternyata Tuhan masih memberikan kesempatan kedua kok. Nah, dia sehat, dia udah sembuh total. Pas pulang dalam perjalanan kok, tiba-tiba dia kecelakaan kok. Nah, kita bakal memberikan dana sebesar 1 miliar untuk keluarga dan dia kok. Itu. Terus kok kita juga punya yang namanya kartu sakti kok. Nah, fungsi kartu sakti ini kok tujuannya untuk rawat inap kok, dan itu bisa dipakai di seluruh negara yang ada di Asia kok. Nah, jadi ini kamarnya VIP kok. Gampang kok kalau misal kok butuh apa-apa di rumah sakit ya kok hanya perlu ngasih kartu ini, kok nggak usah ngantri-ngantri lagi, nggak usah nunggu-nunggu lagi. Tinggal kok kasih aja ini kartu sakti, udah beres. Kok tinggal langsung masuk kamar VIP kok. Gitu kok.